Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1540 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Esra, pasal 4, ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop, pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Demikian firman Tuhan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Serubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari." Tetapi Serubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika orang Yehuda, Israel kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, di Persia, kalau sekarang di negeri Irak. Mereka kembali di zaman Raja Kores, Raja Persia yang digerakkan Tuhan untuk melepaskan, membebaskan Yehuda dari perbudakan di Persia, di Babel. Setelah mereka pulang ke Yerusalem, kota Daud, mereka memiliki kerinduan untuk membangun kembali rumah Tuhan yang runtuh dari zaman Raja Sedekia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merenovasi pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem tidaklah berjalan dengan lancar. Ada banyak tantangan yang datang silih berganti. Coba kita lihat ayat 1. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel. Ayat 2. Maka mereka mendekati Serubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu," dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ini salah satu trik lawan untuk menghancurkan Yehuda dari dalam. Mereka mau menyelinap masuk seperti rayap yang menggerogoti rumah kita, sehingga rumah kita cepat atau lambat akan runtuh karena dimakan rayap. Itulah cara musuh. Iblis menghancurkan umat Tuhan. Mereka menyelinap
menjadi kawan padahal lawan. Di gereja juga ada seperti itu, saudara. Disangka kawan padahal lawan. Kelihatannya bantuannya tulus untuk membantu gereja, tetapi sebenarnya ada maksud dan tujuan pribadi. Supaya dia diakui hebat, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pendengar tidak seperti itu. Amin. Semuanya kalau membantu pekerjaan Tuhan, tulus, murni, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Zerubabel, Yesua dan para kaum keluarga orang Israel berkata di ayat 3, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya kesaksian. Saya dulu punya sponsor dari Korea, sponsor waktu masih kuliah, dan membantu waktu saya merintis pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ketika sponsor ini datang, memberikan bantuan untuk pembangunan gereja yang saya rintis waktu itu. Diberilah saya amplop dengan tulisan di amplop $10.000. Tetapi ada keanehan karena sponsor itu waktu dia memberi, dia buru-buru mau pergi. Tapi saya tahan. Saya mau hitung uang itu di depan dia supaya tidak ada dusta di antara kita. Supaya ada saksi apa yang kami terima sesuai dengan apa yang tertera di amplop itu. Saya panggil sopir dari sponsor itu yang kebetulan teman saya. Saudara, hitunglah uang yang ada di amplop itu. Ternyata isinya tidak seperti yang tertera di amplop itu, $10.000. Tidak, saudara. Yang ada di dalam amplop itu, $7.200. Saya masih berpikir positif, mungkin terselip atau salah tulis jumlahnya, mungkin. Sponsor ini kemudian pulang ke negaranya. Karena waktu itu bulan puasa, saudara, sebentar lagi akan hari raya Lebaran, jadi tukang-tukang di Bali itu yang orang-orang Jawa semuanya pulang kampung. Jadi kami belum memulai pekerjaan untuk merenovasi atau membangun rumah Tuhan. Kami masih menunggu kedatangan tukang dari Jawa. Tapi mereka terlambat datang, saudara. Tiba-tiba si sponsor datang sebulan kemudian. Dia melihat kami belum bergerak sama sekali, saudara. Dia meminta kembali uang yang sudah dia berikan kepada kami. Karena saya pikir itu bukan uang saya. Saya dengan lugunya mengembalikan $4.200 yang masih bentuk dolar. Yang $3.000 itu saya sudah cairkan dan saya sudah taruh di bank untuk membeli besi waktu itu. Sudah saya rupiahkan. Jadi yang berbentuk dolar masih sisa $4.200. Saudara, dana itu saya pegang, saudara. Saya mengatakan, kalaupun ini diambil semua, saya akan pergi ke bank untuk menarik semuanya itu. Tapi sponsor itu hanya meminta yang ada di tangan saya, yang $4.200. Saudara, teman-teman pendeta mendengar peristiwa itu, mereka berkata, ngapain kamu kembalikan uang itu? Mana mungkin sponsor sudah memberi, masa dia minta lagi? Saya merenungkan dan saya menemukan jawaban. Tuhan mau memberkati jemaat yang saya layani. Amin. Sponsor dengan senang hati mereka memberi kepada gereja. Tetapi jemaat tidak diberkati. Sponsor yang diberkati sementara jemaat tidak. Dan Tuhan mau jemaat yang diberkati. Saudara, dengan dana yang ada itu, kami bersama-sama bergandengan tangan, mencari dana untuk membangun tempat untuk kami jadikan tempat ibadah. Jemaat ada yang memberi dari kekurangan mereka, ada yang bawa semen 1 sak, saudara. Pas dekat dengan tempat di mana kami beribadah mogok, saudara. Ada yang pecah ban.
ada yang membawa triplek 1 lembar, ada yang bawa pasir satu mobil, cat, ada yang membawa keperluan misalnya skop dan sebagainya, saudara. Ada yang memberi tenaganya dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau. Tuhan mau memberkati jemaat, bukan sponsor yang ada di luar negeri itu. Amin. Sponsor semakin banyak memberi, semakin mereka diberkati Tuhan. Sementara jemaat hanya melihat berkat, hanya menjadi penonton. Orang yang diberkati, ya sponsor itu. Tapi saudara, melalui kesaksian saya itu, saya melihat Tuhan mau memberkati jemaat. Amin. Sehingga jemaat bergandengan tangan, saudara, bersama-sama membangun tempat untuk ibadah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Zerubabel menyerukan untuk tidak menerima bantuan dari orang lain. Karena mereka sendiri, umat Tuhan, yang akan mengerjakan rumah untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ayat 4 dan ayat 5. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores Raja Negeri Persia sampai zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Amin. Saudara lihat, ini ada pekerjaan iblis yang bekerja di tengah-tengah pembangunan itu. Pekerjaan iblis itu melemahkan semangat orang percaya. Ini juga yang iblis kerjakan di dunia pelayanan sekarang ini. Di dalam rumah tangga terjadi juga, saudara. Bapak-bapak kalau sudah lihat istri sudah nggak semangat. Itu pekerjaan iblis. Ibu-ibu kalau sudah lihat suami sudah nggak semangat, itu juga pekerjaan iblis, saudara. Jemaat kalau mau melayani Tuhan di gereja sudah nggak semangat, itu juga pekerjaan iblis. Anak-anak muda-mudi ke gereja sudah nggak semangat, ini cara iblis mematahkan semangat umat Tuhan. Tapi saya percaya, semua yang mendengarkan renungan ini tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa rencana Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, agar umat Tuhan diberkati. Amin. Dalam firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa iblis juga tidak tinggal diam. Dia bekerja untuk menggagalkan rencana Tuhan yang sedang dikerjakan oleh orang-orang percaya itu. Dia mau gagalkan. Dalam firman Tuhan ini kita belajar apa siasat iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan. Yang pertama saya tangkap, dia mau menyusup. Tadi saya katakan seperti rayap. Yang tidak kelihatan, saudara lihat kayu kalau sudah kena rayap, saudara. Dari sisi luar sepertinya tidak terjadi apa-apa, tetapi di dalam sudah keropos. Hati-hati. Iblis menyusup di dunia pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita. Kadang iblis menyusup untuk menghancurkan kita dari dalam. Hati-hati, saudara. Yang terjadi belakangan ini, banyak roh pemecah belah. Siapa otaknya? Iblis. Iblis menyusup, menghancurkan dari dalam. Hati-hati, saudara. Kalau kita tidak sehati, kita tidak sepikir, kita akan hancur dari dalam. Waspada penyusup ini. Yang kedua saya tangkap, siasat iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan. Dia mau melemahkan atau mematahkan semangat orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara sudah berdoa begitu lama, mungkin sudah bertahun-tahun, saudara melihat kok sepertinya Tuhan tidak menjawab doa, saudara sudah mulai patah semangat, saudara sudah mulai mundur dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akui waktu beberapa hari yang lalu, saudara, saya bergumul beberapa tahun untuk berdoa untuk membeli sebidang tanah untuk pembangunan rumah Tuhan. Setelah kami hubungi, ternyata tanah itu sudah di DP. Saudara, saya sudah mulai patah semangat. Saudara. Saya bertanya, Tuhan, sudah lama loh kami doakan ini. Tapi kenapa ini lalu begitu saja? Tapi saya mendapat kekuatan baru. Kalau tidak dapat tempat itu,
pasti Tuhan sediakan yang lebih besar, yang lebih baik, yang terbaik yang tidak kami pikirkan. Amin. Saudara yang dikasih, tetapi jujur satu hari itu saya down, saudara. Saya kehilangan semangat. Saya sepertinya merasa, percuma saya berdoa beberapa tahun ini. Sudah lebih, saudara, mungkin ada 10 tahun kami berdoa untuk membeli tanah, untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk bangunan yang lebih besar lagi. Karena gereja yang kami gunakan sekarang sudah nggak cukup lagi, saudara. Jemaat semakin bertambah, semakin banyak, saudara. Sehingga sudah tidak muat lagi. Makanya kami berdoa lebih kencang, tetapi kenyataannya, saudara, kami tidak mendapatkan apa yang kami rindukan. Saya jujur, waktu itu saya patah semangat. Tapi cuma satu hari, saya dikuatkan lagi. Bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Rencana Tuhan itu semuanya indah. Amin. Makanya saya ambil positifnya. Kalau nggak dapat itu, pasti Tuhan berikan yang lebih baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Iblis bekerja mematahkan semangat kita. Sehingga kita mulai malas, mulai mundur. Tidak bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Tidak lagi bersemangat di dalam melayani Tuhan. Hati-hati. Iblis mau mematahkan semangat saudara. Sehingga saudara kecewa dengan hamba Tuhan, dengan orang percaya lain. Sehingga saudara mulai malas pergi ke gereja. Hati-hati. Iblis bekerja mematahkan semangat saudara. Dan yang ketiga, siasat iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan. Dia mau membuat umat Tuhan itu takut, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya pergi ke tempat di mana saya merintis pelayanan di satu pulau. Saudara yang dikasih Tuhan, di sana saya menghubungi pemilik tanah. Saya mau membeli atau menyewa. Ini dengan iman dulu, saudara. Menyewa dan membangun, tetapi saudara dilarang, tidak boleh. Kami sudah sepakat pulau ini tidak boleh berdiri rumah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jujur pada saat mendengar itu, saudara, kita ada rasa ketakutan juga. Ada rasa khawatir juga. Tapi kita percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menyertai kita. Amin. Sehingga kita tidak perlu takut dengan segala macam ancaman, hambatan, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Dia yang akan menghantarkan kita kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Kita nggak perlu takut, saudara. Memang secara manusia ada ketakutan. Ketika berhadapan dengan toko-toko yang ada di sana, saudara, memang ada ketakutan. Tapi kita percaya Tuhan yang akan berperang ganti kita. Kita hanya diam saja, nggak perlu takut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, iblis itu raja teror. Tujuannya apa? Membuat kita takut. Kalau kita sudah takut, saudara, kita down, saudara, kita nggak akan maju, saudara. Kita akan mundur. Ingat, Tuhan bersama dengan kita, bersama dengan saudara dan saya. Dia adalah Immanuel. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sedetik pun. Dia menyertai kita setiap waktu. Amin. Makanya jangan takut dengan segala macam ancaman, teror. Karena pelayanan kita kepada Tuhan Yesus, kita diancam, diteror, dianiaya, jangan takut. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah takut, saudara, kita akan lari, meninggalkan pelayanan. Tapi kalau kita yakin, Tuhan bersama dengan kita, kita tidak akan takut. Walaupun ancaman sudah di depan mata. Tapi kita percaya Tuhan akan menjaga, melindungi, membela kita. Amin. Haleluya. Kenapa kita belajar siasat iblis ini? Supaya kita tidak mudah diperdaya, diperalat oleh iblis. Dari firman Tuhan ini kita belajar dari Zerubabel dan umat Tuhan pada saat itu. Bahwa tantangan untuk pembangunan bait suci itu pasti ada. Iblis tidak tinggal diam. Iblis mau menggagalkan rencana Tuhan. Tapi umat Tuhan harus, yang pertama, perhatikan. Umat Tuhan harus saling menjaga satu dengan yang lain. Amin. Harus saling menjaga keutuhan. Harus saling menjaga, saudara, kekompakan satu dengan yang lain.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat seringkali dalam perkumpulan atau persekutuan seringkali terjadi masalah, saudara. Satu dengan yang lain karena apa? Mempertahankan ego. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita di dunia pelayanan, yang harus kita pertahankan ini adalah iman kita. Kita lepaskan semua ego kita, kepentingan pribadi kita. Kita harus bersatu dengan iman, satu dengan yang lain. Amin. Kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita harus tetap bersemangat. Betul, ada tantangan, ada tekanan, ada hambatan di sana. Tapi tetap bersemangat. Amin. Tetap bersemangat. Tadi siasat iblis apa? Dia mau patahkan semangat. Saudara, kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, pasti kita akan bersemangat. Semangat di dalam mengikut Tuhan, semangat di dalam melayani Tuhan. Walaupun mungkin kita akan berhadapan dengan orang banyak, keluarga besar, orang sekampung, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak menerima warisan dan sebagainya. Orang lain mungkin sudah patah semangat dan akhirnya menyangkali Yesus. Tapi saya percaya, kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita akan tetap bersemangat. Walaupun kita susah, menderita, miskin, tapi kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, jangan takut. Umat Tuhan, jangan takut. Hadapi semua tantangan. Sebesar, sehebat apapun orang yang ada di depan kita. Apapun backingnya dia, saudara. Ingat, yang bersama dengan kita lebih besar daripada mereka. Amin. Jangan takut. Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar siasat iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan melalui orang percaya yang sedang membangun bait suci. Yang pertama apa dia? Dia mau menyusup. Yang kedua, dia mau mematahkan semangat orang percaya. Dan yang ketiga, dia membuat umat Tuhan menjadi takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis boleh punya banyak cara untuk menggagalkan, untuk menghancurkan orang percaya. Tapi saudara dan saya, sebagai umat Tuhan, kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap bersemangat. Walaupun banyak tantangan, persoalan, pergumulan, tetap bersemangat. Dan yang ketiga, jangan takut. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, berikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Siapapun yang mendengar kabar baik ini, mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa WA di nomor WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Haleluya. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi
Tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi call center di 0819130583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya tetap mengudara, menjadi berkat bagi banyak orang. Dukung melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil bersama dengan saya sampai ke ujung bumi. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mahuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.